Halo, assalamualaikum. Balik lagi di dunia Dian. Kali ini kita akan unboxing dan review jam tangan ya. Ini sebenarnya sudah lama sekali saya nggak review jam tangan karena sebenarnya saya tidak bukan hobis jam tangan yang maniak atau antusias banget ya. Jadi saya juga suka sama jam tangan, tapi ya saya membeli sesuai dengan kebutuhan saya gitu untuk saya pakai. Jadi tidak banyak jam tangan yang pernah saya beli atau review. Nah, sebelum-sebelumnya kan di video saya tuh ada tuh ya beberapa kali review jam tangan, misal yang Seiko yang ini, juga ada beberapa smartwatch, Daniel Wellington dan lain-lain. Nah, saya memang awalnya ya review apa yang saya beli aja, jadi bukan ahli jam tangan atau yang watch enthusiast banget. Cuman saya lihat-lihat di konten saya itu jam tangan itu, terutama yang setting jam tangan manual ya, itu menjadi salah satu konten video saya yang paling banyak dilihat atau populer. Nah, makanya kemudian saya bilang, saya kemudian berpikir bahwa ternyata subscriber atau viewer saya itu banyak yang suka jam tangan. Jadi belakangan ini saya tiba-tiba jadi kayak jatuh cinta dengan jam tangan lagi ya, terutama jam tangan yang manual atau otomatis gitu ya, yang mekanik ya, bukan yang digital gitu atau smartwatch. Smartwatch saya suka sekedar buat olahraga aja. Dari berbagai macam merek jam tangan, kemudian saya memang jatuh hati dengan Seiko ya, karena sebenarnya alasannya simpel aja, karena saya nggak kuat beli yang Rolex, Patek Philippe dan segala macam, tapi saya pengen jam yang kayak gitu yang bagus, yang ada kualitas, tetapi harganya terjangkau. Nah, itu ada di Seiko gitu. Nah, awalnya saya beli Seiko 5 ini yang saya pakai. Ini saya pakai terus nih setiap hari, saya suka banget dengan jam ini. Lalu saya makin jatuh hati dengan jam-jam otomatis, mekanik otomatis begitu ya. Lalu saya lihat-lihat, pengen naik kelas sedikit. Lalu saya coba membeli jam Seiko yang limited edition. Nah, ini dia nih, limited edition, tapi saya masih bisa beli. Nah, itu adanya di Seiko gitu teman-teman. Tapi memang Seiko nggak kalah sih dibandingin dengan jam-jam buatan Swiss ya, karena dia itu sering juara dunia membuat jam. Lalu dia pertama kali yang bikin movement quartz itu juga Seiko Astron dengan Astronnya itu. Lalu chronograph segala macam dia banyak lah. Jam diving berapa ratus meter pertama dia. Pokoknya Seiko itu istilahnya kualitasnya ada, tidak kalah dengan jam Swiss, dan harganya terjangkau. Ini seperti ini nih. Ini saya beli jam limited edition yang seri SSA 409J1. Ini adalah limited edition yang disebut dengan Star Bar, atau orang kemudian kenal juga sebagai honeycomb. Nah, ini keluar dengan dua model nih. Yang satu model cowok, yang satu model cewek. Sebenarnya yang cewek itu SSA 781J1. Masing-masing diproduksi 6.000 pieces. Jadi limited edition memang, tetap cuman harganya masih terjangkau lah ya, masih range harganya masih di bawah 10 juta. Keren banget lah pokoknya. Nah, biar tidak berlama-lama, mungkin juga udah pada tahu seperti apa ininya. Kita unboxing aja sambil kita jelaskan. Oke, langsung aja kita unboxing. Nah, ini dia, datang itu ada pelapisnya ya. Ini mungkin ini biar di pengiriman bisa menahan. Lalu setelah pelapis tadi, kita disajikan dengan kotak yang sederhana ya, elegan gitu, sederhana. Seiko-nya emas, ininya biru tua, karena memang ini dress watch atau jam formal, jadi memang biasanya keluar dengan kemasan-kemasan yang elegan. Nah, kemasan ini kita bukanya dari sini nih, dari sini. Oke, lalu di dalamnya masih ada kemasan lagi nih teman-teman. Lalu kita buka aja. Oh ya, ini masih ada. Oh ya, ini juga kita keluarin semua. Oh ya, ini dapat manual book. Manual book ini biasanya ini ya, apa namanya, satu untuk beberapa ya, memang, karena memang untuk spesifikasi yang sama. Misal ini kan kaliber 4R38 ya, ini kan ada di sini. Jadi dari kaliber 35 sampai 71 nih bisa. Nih ya, ini buku-buku atau kitab-kitab. Kita taruh sini aja. Lalu ini adalah kemasannya, dilapisi kayak kertas minyak ya. Nah, ini kita buang saja.
Lalu di dalamnya sendiri ada Seiko-nya. Ini kemasannya sangat elegan ya. Ini seperti kayak kulit gitu tapi kayaknya bukan. Lalu di sini Seiko-nya di atas plat emas. Dan inilah kartu yang menunjukkan modelnya ya. Jadi Seiko ini seri Presage. Presage ini kalau bahasa Indonesia ya apa, firasat atau pertanda gitu ya. Nah, lalu ini dinamain seri Starbar karena terinspirasi oleh minuman ini atau honeycomb. Ini minuman koktail atau mirasnya Starbar. Starbar itu bar legendaris yang ada di Ginza, Tokyo, tempatnya Seiko. Lalu di sana ada minuman yang dibuat dari madu Ginza atau honeycomb ini. Makanya kemudian dia bikin seri Starbar yang nanti di dialnya itu ada lebah-lebahnya. Nah, ini kita taruh sini aja dulu. Nah, lalu ini kemasannya begini teman-teman. Nah, jadi Starbar itu sampai keluar dua ini ya. Paling nggak yang saya lihat ada dua seri, yang selain yang honeycomb ini juga ada lagi yang jadi seri Starbar. Cuman saya nggak tertarik. Nah, ini kita buka, dalamnya itu begini. Tuh, misalnya Presage Limited Edition Seiko. Ya limited edition karena worldwide cuman dibikin 6.000 pieces, baik yang seri pria maupun seri wanita. Ini kita ambil aja ya teman-teman. Lalu ini, jadi kita dapat jamnya itu sendiri dengan strap coklat tua yang cenderung kehitaman, lalu dapat strap cadangan juga. Ini yang keren, makanya saya pilih ini karena dengan harga yang relatif tidak mahal, karena relatif ya, kalau dibanding dengan Rolex segala macam ya murah, tapi kalau dibanding dengan jam yang gak jelas ya mahal. Lalu ini udah dapat strap yang satu begini nih, yang satunya ini sepertinya bukan kulit buaya tapi cuman looksnya aja kayak kulit buaya ya. Nah, langsung aja kita ambil jamnya. Ini cuman ini empuk ini. Jadi jamnya aman banget deh kalau dikirim-kirim. Ini coba kita ambil. Coba. Nah, ini dia teman-teman. Ini dialnya ada ini lebah ya, apa namanya, sarang lebah, seperti sarang lebah. Jadi honeycomb gitu. Di sini putih tapi ada aksen sarang lebah. Lalu ini di sini bolong ya, jadi kita bisa ngelihat movementnya, atau kalau istilahnya itu open heart. Lalu di belakangnya ini yang keren nih, jadi ini tembusnya, ini tembus ke depan tadi. Lalu kalau dari belakangnya juga kelihatan. Saya suka Seiko itu salah satunya karena ini nih, apa namanya, kita see through case-nya itu membuat kita bisa lihat pergerakan mechanical-nya. Jadi itu yang saya suka gitu. Itu ciri khas Seiko banget tuh, masuk ada yang gerak-gerak. Nah ini biasanya rotornya ini kan warnanya senada dengan mesin-mesin yang lain. Nah, khusus ini tuh warnanya emas gitu, jadi makin keren gitu kan. Lalu ini ada tulisannya limited edition. Ini barang ke 2263 dari 6000 nih. Sebenarnya kalau angka cantik mungkin lebih mahal lagi. Ini water resistant 5 bar stainless steel. Lalu ini crownnya ada S-nya sini. Nah, ini kelihatan nih, dialnya putih aja nggak ada angkanya. Lalu ini lancip-lancip, jadi menunjukkan kesan yang elegan ya. Nah, ini untuk setelannya ya, crownnya kita tarik. Kalau kita tarik crownnya, dia berhenti tuh, apa namanya, jarumnya. Lalu kita tinggal bisa setting. Sekarang jam kita setting 11.21. Enak banget ini putarannya. 11.22. Ya, 22 di sini. Kita balikin, dia jalan lagi. Nah, selain digerakkan oleh rotor, kita bisa juga mutar ini nih. Tuh. Ini manual windingnya nih. Rasa muter. Lalu ininya strapnya dia walaupun kulit, dia pakai ini ya teman-teman, apa namanya, buckle seperti yang strap
logam, jadi dia mudah dibuka dan nggak harus kulitnya dilipat-lipat itu untuk masukin, jadi kulitnya relatif aman nih. Saya suka bakal yang model begini nih. Ini ada tulisannya Seiko juga di sini. Nah, untuk spesifikasinya sendiri, jam ini itu movementnya otomatis dengan manual winding, jadi bisa diputar-putar di sini, nggak hanya dikocok seperti Seiko 5 saya. Lalu kalibernya 4R38 24 jewels. Dia juga punya power reserve sampai 41 jam. Case diameternya ini yang cowok 40,5 mm ya. Nah, bedanya dengan yang cewek itu 33,8, ketebalannya 11, panjangnya 40,4. Kalau yang cowok ini kan 40,5, ketebalannya 11,8 mm, panjangnya 47 mm. Jadi speknya sama, cuman beda lebar dan ketebalan aja. Jadi yang ini kalian ketebalannya 11,8. Nah, lalu gelasnya hard black kristal. Lalu ada see-through tadi, ini hard black kristal, see-through. Lalu stainless, juga water resistant sampai 50 meter. Itu dia, keren banget. Cocok lah ini untuk orang pergelangannya kecil seperti saya ya, yang nggak cocok dengan jam-jam gede-gede kayak G-Shock. Ini tangan saya nih, lihat tuh masuk kan, dan terlihat elegan dia. Nah, ini kalau dipakai segini nih pas banget memang jam ini tangan saya. Lalu ini tadi talinya bukanya gampang, tinggal digini tuh, seperti kita membuka jam ini ya, jam yang pakai metal. Nah, ini emang keren banget ininya. Oh ya, soal strap, keunggulan lain jam ini selain strap yang tadi itu mudah quick release tadi, dia juga ada ininya nih, apa namanya, ada ya quick release untuk ganti strapnya. Jadi seperti jam-jam saat sekarang ini nih, ini ada tombolnya, kalau kita tarik ini strapnya langsung bisa dibuka gitu, nggak perlu tools tertentu itu untuk buka, dan untuk masangnya juga gampang. Ini kita kita pasin, lalu kita tarik strapnya, udah deh kepasang lagi gitu. Makanya dia ada strap cadangannya, karena pakai gampang. Terus kita juga misal bisa pakai dengan strap lain, misal sayang dengan strap aslinya, kita beli strap yang quick release tuh kan banyak, yang mudah-mudahan juga bisa gitu, misal mau dipakai harian gitu. Nah, balik lagi ke alasan kenapa gue milih jam tangan ini. Yang pertama tentunya alasan ini adalah limited edition ya, cuman ada 6.000, dan makin lama tentu jam ini akan semakin langka dan semakin mahal aja. Ini aja di Indonesia kita nyarinya udah agak susah ini. Saya akhirnya dapat di online ya. Lalu kemudian makin tua tentu dia akan makin mahal. Dan tidak hanya limited edition, saya juga orang yang perhatikan sekali dari segi estetika. Nah, estetikanya nih dapat dibayangkan nih, keren. Penampilannya dari jauh itu udah kelihatan keren dengan open heart-nya ini. Lalu kalau kita lebih detail lagi juga dia keren, ada honeycomb-nya itu ya. Nah, kemudian dari filosofinya, memang awalnya jam ini tuh dibikin dengan filosofinya bar tadi itu ya, atau minuman keras. Cuman saya memaknainya beda gitu. Ini bisa dimaknai dengan filosofi yang lebih islami, yaitu ini adalah lebah gitu. Jadi kalau orang nyebut ini jam tangan honeycomb, saya nyebutnya ini adalah jam tangan lebah. Kita tahu bahwa saya tuh ngefans banget namanya binatang lebah, dan itu juga di Al-Quran disebut dengan surat An-Nahl. Jadi lebah itu selain bekerja keras, juga dia memberikan manfaat untuk banyak orang ya dengan madunya ya. Kita tahu madu itu adalah obat yang paling enak menurut saya. Kalau obat lain gak enak, madu itu obat yang enak. Yaitu bisa jadi suplemen, obat, segala macam penyakit gitu. Itu lebah. Ya tentu saja tadi sifat kesetiakawanan lebah, pekerja keras, lalu juga dia tidak ganggu kalau nggak diganggu, segala macam, itu cocok banget kepribadian itu untuk saya manai seperti itu, dibanding dengan memanai sekedar ini jam yang dibuat dari koktail. Jadi saya juga pengen punya jam itu. Kalau orang biasanya beli jam juga karena ada momen-momen tertentu, saya pengen punya jam tangan itu juga untuk merepresentasikan tertentu, ada maknanya gitu loh. Nah, untuk jam ini ya itu tadi maknanya ini lebah, ini jam tangan ini adalah kepribadian saya gitu. Kalau dulu orang punya keris atau punya senjata apa yang mempersonifikasikan orangnya, kepribadian orangnya. Nah, jam tangan ini saya kira juga ini merepresentasikan saya banget. Dan kemudian
kenapa movementnya saya suka yang otomatik bukan quartz atau yang jam digital yang segala macam. Saya nggak suka yang ribet. Saya suka dia itu yang misal jam tangan quartz saya itu kan berapa tahun sekali ganti baterai, itu ribet. Nah ini nggak akan ganti baterai, nggak pakai baterai, dia mechanical movement dan dia melambangkan keabadian menurut saya. Dan kebanyakan jam-jam mechanical atau automatic movement ini itu bisa diwarisan tuh sampai ke anak cucu. Nah dari tadi kan kita ngomongin soal kelebihan jam tangan ini ya, banyak sekali ya kelebihannya, dari desain, dari fitur, dari kepraktisan segala macam. Nah namanya gading, tidak ada gading yang tak retak. Nah salah satu kekurangan jam tangan ini menurut saya adalah dia tidak ada penunjuk hari dan tanggal, minimal tanggal aja nggak ada itu. Jadi itu membuat jam tangan ini menurut saya kurang sempurna sedikit. Meskipun nggak ada itu sih nggak apa-apa. Pada dasarnya juga kita jarang sih ngelihat tanggal dan hari dari jam, itu biasanya kan dari handphone atau yang lain. Cuman kalau ada itu akan lebih keren lagi ya. Mungkin itu nggak ngerti alasannya apa, untuk lebih simpel atau bagaimana. Tapi itu tertutupi kekurangan itu dengan ini nih, open heart-nya ini. Jadi daya tarik di dialnya kemudian jadi ada gitu. Nah itu dia tadi teman-teman unboxing dan sedikit review soal jam tangan Seiko Honeycomb atau jam tangan lebah ini ya teman-teman ya. Mohon maaf jika masih ada kekurangan karena saya bukan ahli jam banget gitu. Saya cuma penyuka jam tangan. Belakangan ini suka yang mekanik otomatis ini teman-teman ya. Jadi kalau ada yang kurang dan mau ditambahkan silahkan di kolom komentar ya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua, baik penyuka jam maupun yang sekedar ingin tahu aja gitu. Jika Anda merasa video ini sangat bermanfaat, silahkan klik like teman-teman ya. Silahkan dibagikan juga ke teman-teman Anda atau di sosial media Anda, biar mungkin yang mencari jam serupa bisa tahu gitu teman-teman. Nah jangan lupa juga subscribe jika merasa video-video saya di channel ini sesuai dengan Anda dan ingin berlangganan. Jangan lupa nyalakan loncengnya biar tahu ada perkembangan baru dari channel ini. Dan bagi yang sudah, saya terima kasih banyak teman-teman. Nah sampai jumpa di video-video berikutnya. Saya Dian, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.